Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Nah, perkenalkan, nama saya Marina Natasha, NIM 1805858. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 SMP dan MTS. Materinya adalah pelaku ekonomi. Dan untuk kalian semua, jangan di-skip ya. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi pelaku ekonomi serta bagian-bagian dari pelaku ekonomi, terlebih dahulu silahkan perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1 terlihat produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual, sementara pada gambar 2 terlihat siswa-siswa sedang membeli makanan di kantin. Pada gambar 3 terlihat penarikan pajak oleh pemerintah, dan pada gambar 4 terlihat distribusi produk impor dari luar negeri. Nah, setelah memperhatikan keempat gambar tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran kalian semua? Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Lantas siapa saja? Kita semua tentu saja merupakan bagian-bagian dari pelaku ekonomi. Entah itu sebagai produsen, entah itu sebagai konsumen, atau justru kita yang bekerja mengenai pemerintahannya. Untuk lebih jelasnya, pelaku ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Nah, peran rumah tangga konsumen ini apa? Ada 2 peran, yaitu yang pertama menjadi sebagai konsumen, yaitu membeli barang yang disediakan oleh produsen, maupun yang kedua menyediakan faktor produksi, baik itu tenaga kerja, bahan baku, dan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan rumah tangga konsumen ini bekerja sama juga dengan produsen. Lalu, bagian dari pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Contoh rumah tangga produsen dapat dilihat pada gambar. Pengertian rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang, lalu dijual atau ditawarkan di pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Dapat dilihat pada gambar terdapat beberapa perusahaan yang berdiri langsung di bawah naungan negara. Selanjutnya yang kedua adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Terdapat beberapa perusahaan juga yang dikelola langsung oleh perorangan atau swasta. Nah, dan yang terakhir adalah koperasi. Dapat dilihat pada gambar macam-macam koperasi. Selanjutnya, bagian pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, regulator. Regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah, sementara orang yang tidak mampu tidak dipungut biaya pajak apapun, melainkan diberikan subsidi. Yang kedua adalah konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen.
Dan yang terakhir adalah produsen, contohnya PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dan bagian pelaku ekonomi yang terakhir atau yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Pada era abad 21 ini, perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam kegiatan ekspor dan impor, lebih jelasnya lagi pada kegiatan perdagangan internasional. Nah, dari keempat penjelasan tadi, yang pertama yaitu rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir atau yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Tentu saja, keempat pelaku ekonomi tersebut masing-masing mempunyai kontribusi akan perannya masing-masing terhadap negara dan perekonomian negara. Dari apa yang telah saya jelaskan, semoga semuanya dapat memberi manfaat bagi kalian yang sedang menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.